Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Z Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini berjudul Bejana Hancur. Kita harus merenungkan bahwa di jagat raya ini tidak ada dua orang yang sama persis. Apalagi 3, apalagi 4. Setiap individu memiliki keberadaan yang benar-benar unik dan sangat istimewa. Karena tidak ada duanya. Kalau hal ini kita mengerti dan kita benar-benar menghayatinya, akan membangkitkan kekaguman kita terhadap tangan Sang Khalik yang hebat. Jadi tidak mungkin tidak ada Tuhan. Di dalam kebijaksanaannya dan kemampuannya membuat variasi dari keberadaan masing-masing individu, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dengan mengerti hal ini, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab setiap kita tidak ada bandingnya. Orang yang berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang tidak mengerti dan tidak menerima kebesaran serta keagungan Allah yang menciptakannya setiap kita dengan keunikannya dan dengan keistimewaannya masing-masing. Perhatikan bagaimana orang berusaha untuk selalu memakai barang yang up to date. Yang dasarnya adalah ingin menjadi seorang yang lebih dari orang lain. Agar bisa membanggakan diri. Padahal tanpa sesuatu yang bersifat materi tersebut, keadaannya sendiri sudah unik. Di situ dia memuat rancangan Allah yang harus dipenuhi. Jadi bukan hanya mereka yang memiliki kelebihan harus memikirkan hal ini. Tapi siapapun kita dengan keadaan unik dan istimewa itu harus menyadari bahwa kita memikul tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita mengerti bahwa masing-masing kita ini istimewa, unik, kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menjadi sombong atau merendahkan atau menghina orang lain. Sebab Tuhan memberikan kepada kita masing-masing porsi yang benar-benar sempurna menurut pertimbangan dan kebijakannya. Karena masing-masing kita memiliki keadaan yang unik, kita harus membawa keadaan diri kita kepada Tuhan untuk memperkarakannya. Dengan manusia model ini, apa yang kau kehendaki harus kulakukan, Tuhan? Dengan keadaan seperti ini, sebenarnya apa rancanganmu dalam hidupku? Memang pada umumnya dalam kehidupan ini, manusia itu adalah makhluk yang ada dalam proses meniru dari generasi ke generasi. Proses ini berlangsung secara otomatis. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang dilakukan orang sebelumnya. Apa yang dia lihat dari lingkungannya. Dan ini yang disebut cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Tapi ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita harus keluar dari cara hidup yang sia-sia itu, yang tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. Kita harus membawa diri kita kepada Tuhan dan membawa hidup kita dan memperkarakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dengan keadaan kita seperti ini. Karena kita telah membawa
atau terbawa oleh proses meniru, yang terjadi adalah banyak orang membangun gambar dirinya yang salah. Kita dilahirkan dengan keadaan original. Jangan mati dalam keadaan imitasi. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah. Banyak dosa yang telah kita lakukan. Banyak tindakan yang benar-benar keliru telah kita ambil. Kita sudah menjadi manusia tidak seperti yang Allah kehendaki. Kita rusak, tetapi berbahagialah orang yang menyadari keadaannya yang rusak itu dan memberi diri dibentuk kembali. Karena Sang Penjunan bisa mengubah kita. Dia masih bisa memberi kesempatan tanah liat yang hancur berubah menjadi bejana yang indah. Oleh sebab itu, kita tidak memiliki pilihan lain. Kita harus menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Hari ini kalau kita berkeadaan seperti ini, maka hal yang pertama, kita menerima seluruh rangkaian yang ditetapkan Tuhan yang merupakan hak prerogatif Tuhan. Kemudian yang kedua, menerima semua keadaan yang disebabkan oleh keputusan atau pilihan yang salah. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Oleh kesabarannya, Ia menuntun hidup kita sehingga kita sampai ada dalam keadaan seperti hari ini. Dan hal yang ketiga, jangan menuntut apa yang bukan bagian kita. Ingat, kita tidak bertanggung jawab kepada manusia manapun, tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombong. Siapapun kita, sehebat apapun kita, itu tidak memberi nilai di hadapan Tuhan. Yang memberi nilai adalah ketika kita mati dalam keadaan original, sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Kita telah meleset jauh. Jadi kalau kita masih berkesempatan pulang, mari kita pulang. Mari kita mengisi hari hidup kita untuk diubah Tuhan. Jangan meratapi dan menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi syukuri walau keadaan itu buruk. Dan serahkan diri kita dalam tangan Tuhan untuk dibentuknya kembali. Inilah waktunya kita mengambil keputusan. Kita menggoreskan sejarah baru dalam kehidupan kita. Sejarah baru yang akan diteruskan di kekekalan kelak. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.